Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Aulia, NIM 21045090. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan wirausaha yang saya buat, yaitu mengenai kotak tisu hias flanel dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Ernawati MSI. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang kenapa saya memilih produk ini. Pada saat ini, yang menjadi masalah yang berdampak besar terhadap lingkungan di sekitar kita adalah sampah. Kebanyakan masyarakat kebingungan untuk membuang sampah, apalagi di kota-kota besar. Dan sebagai orang yang kreatif, ingin mengurangi pencemaran sampah yang ada di sekitar kita, seperti kardus bekas, botol bekas, dan lain sebagainya, untuk diubah menjadi sebuah produk yang lebih inovatif, menjadi barang-barang yang bernilai tinggi, sehingga sampah kardus bekas, botol bekas, dan lain sebagainya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pemanfaatan kardus bekas sebagai bahan pembuatan tempat tisu yang banyak dimanfaatkan di kalangan masyarakat, karena dapat menciptakan barang yang berbahan dasar dari kardus bekas menjadi barang yang mempunyai nilai harga jual, sehingga kardus bekas tersebut tidak terbuang begitu saja. Saya membahas mengenai alasan pendirian usaha. Alasan saya mendirikan usaha ini karena saya melihat potensi sampah yang begitu banyak di tempat saya. Jadi, dari sampah tersebut saya berinisiatif untuk memanfaatkan sampah tersebut atau mendaur ulang kembali menjadi sebuah kerajinan yang unik dan juga ramah lingkungan tentunya. Mengenai tujuan pendirian usaha. Yang pertama, untuk menambah penghasilan. Yang kedua, mendapatkan pengalaman yang sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, mengelola atau memanfaatkan barang bekas atau barang yang dapat didaur ulang menjadi sebuah kerajinan yang menarik. Dan yang keempat, kita juga mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang kegiatan industri perdagangan. Mengenai nama usaha dan pemilik usaha. Nama usaha adalah suatu merek dagang yang mampu memberikan dampak positif bagi kalangan konsumen. Dan nama tersebut mudah diingat dan tampil beda dengan yang lain. Dan nama usaha yang saya dirikan ini bernama Box Design. Alasan saya mengambil nama ini karena saya membuat sebuah desain atau corak pada sebuah kotak. Pemilik usaha. Pemilik dari usaha ini saya sendiri, dan jika ada nantinya teman-teman yang ingin bekerja sama, maka kita akan menjalankan usaha ini secara bersama-sama. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak usaha dan bidang usaha. Dampak usaha yang ditimbulkan dari usaha yang saya bangun ini tentunya akan menambah keuangan atau finansial, serta dapat membuka peluang usaha atau kerja. Bidang usaha yang saya dirikan ini yaitu di bidang kerajinan barang bekas. Lokasi usaha. Tempat lokasi usaha untuk membuat produk tersebut adalah di rumah atau di kosan. Mengingat usaha yang saya buat ini adalah produk rumahan. Visi, misi, dan moto. Visi dan misi tentang produk saya. Yang pertama, mengubah barang dari kardus bekas menjadi produk yang bernilai tinggi. Yang kedua, menyediakan produk dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga, membuat produk yang memiliki daya tarik tinggi. Dan yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik agar konsumen nyaman untuk berbelanja dengan produk kita. Moto yang saya gunakan adalah kualitas yang Anda cari. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kotak tisu hias flanel: 1 buah spidol dengan harga 2.000, 1 buah gunting dengan harga 6.000, 1 buah penggaris dengan harga 3.000, 5 batang lem tembak dengan harga 10.000, kardus secukupnya dengan harga 5.000, 5 lembar kain flanel dengan harga 13.000. Jadi, total secara keseluruhan, bahan-bahan untuk membuat kotak tisu hias flanel yaitu berjumlah 39.000. Itu merupakan modal biaya tetap untuk membuat kotak tisu hias flanel. Slide selanjutnya kita membahas mengenai biaya variabel untuk kotak tisu hias flanel. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 1 bungkus kancing dengan harga 5.000, kemudian setengah meter perekat dengan harga 2.000. Jadi total biaya variabel untuk membuat kotak tisu hias flanel yaitu berjumlah Rp7.000. Slide selanjutnya membahas mengenai rencana penghasilan. Dalam memproduksi kotak tisu ini, tergantung pada permintaan konsumen. Jika ada konsumen yang tertarik dengan produk saya, maka akan saya buatkan. Jika dalam sekali melakukan produksi sebanyak 5 buah, dengan menghasilkan biaya 30.000 dikali 5, sama dengan 150.000. Untuk menghitung laba yang diperoleh, laba bersih sama dengan penghasilan operasional dikurang penghasilan produksi.
sama dengan 150.000 dikurang 46.000. Jadi total yang diperoleh labanya yaitu sebesar 104.000. Itu untuk hasil dari 5 buah kotak tisu yang kita buat tadi. Kita membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, situasi persaingan. Situasi persaingan untuk usaha kotak tisu ini lumayan sudah banyak dibuat di tempat saya. Tapi di sini saya akan membuat kotak tisu yang lebih inovatif dan unik beda daripada yang lain, agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang saya buat. Yang kedua, sasaran produk. Sasaran produk yang saya buat ini untuk semua kalangan, baik dari anak-anak sampai yang dewasa. Dan yang ketiga, promosi. Promosi yang akan saya lakukan untuk memasarkan produk yang saya buat adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga saya akan mempromosikan produk kotak tisu di tempat saya tinggal secara langsung kepada orang-orang sekitar. Analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan salah satu faktor terpenting untuk membuat sebuah rancangan mengenai produk yang kita buat, seperti halnya dengan kotak tisu hias flanel ini. Strike atau kekuatan dari kotak tisu hias flanel yang pertama tahan lama, harga terjangkau, desain yang menarik, dan juga memiliki nilai estetika. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk yang saya buat masih bisa disaingi dengan produk lainnya dengan bahan yang sama, memakan waktu yang cukup lama dan rumit dalam proses pembuatan kotak tisu tersebut. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Bahan baku untuk membuat kotak tisu tersebut mudah didapat. Produk yang terbuat dari kardus bekas terkesan sangat menarik dan juga terdapat nilai estetika di sana. Dan yang keempat ialah threat atau ancaman. Banyak orang yang mengembangkan usaha yang sama seperti membuat kotak tisu dari kardus ini. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar yang dibidik. Yang pertama, sosial media. Penjualan yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti WA, Instagram, Facebook, maupun media sosial yang lain. Tentunya dengan melakukan hal tersebut, masyarakat akan cepat tahu dengan produk yang kita jual. Yang kedua, sekolah atau universitas. Di sini saya akan mempromosikan kotak tisu kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk membeli produk yang saya buat ini. Dengan melakukan promosi, tentunya akan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang tahu tentang produk tersebut, sehingga dari hasil promosi tersebut akan ada mahasiswa atau mahasiswi yang tertarik untuk membeli produk kotak tisu tersebut. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Tentunya dalam membuat sebuah produk kita harus memikirkan strategi apa yang cocok untuk membuat produk kita dilirik oleh orang-orang. Yang pertama, saya akan memberikan harga diskon dan juga harga termurah. Yang kedua, melakukan promosi sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, membuat produk kerajinan yang unik, beda dengan produk kerajinan yang lain. Yang keempat, memanfaatkan pemasaran melalui online atau media sosial. Slide selanjutnya kita membahas mengenai resiko dan hambatan. Tentunya dalam membuat sebuah produk, kita akan menghadapi beberapa resiko dan juga hambatan yang ada, seperti tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. Yang kedua, takut mengalami kegagalan. Dan yang ketiga, persaingan usaha yang sangat ketat. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembuatan kotak tisu hias flanel. Yang pertama, sediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kotak tisu hias flanel, yang terdiri atas kardus, penggaris, gunting, lem tembak, kain flanel, pola, dan spidol. Selanjutnya, atau langkah yang kedua, ambil kardus dan buatlah membentuk persegi, kemudian lubangi di bagian tengahnya. Langkah ketiga, kemudian gunting kain flanel sesuai dengan ukuran kotak yang dibuat tadi. Langkah keempat, setelah itu tempelkan kain flanel berwarna pink untuk menutupi kotak secara keseluruhan. Yang kelima, lalu gunting kain flanel yang berwarna hitam, membentuk pola bergelombang dan tempelkan di bagian bawah. Langkah keenam, kemudian tempelkan kain flanel yang telah dipotong tadi ke bagian bawah kotak. Langkah yang ketujuh yaitu untuk mempercantik kotak tisu hias flanel tersebut, tambahkan hiasan seperti bunga dan hiasan lain sebagainya. Terakhir, yaitu lalu tempelkan semua hiasan tersebut ke kotak, dan kotak tisu hias flanel siap dibuat, serta sudah bisa dipasarkan kepada konsumen. Sekian presentasi dari saya.
saya jelaskan tadi dapat menambah pengetahuan kita, dan kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.